hamba-hamba saya, ciri-ciri hamba saya kata Allah, ibadur rahman, adalah mereka yang selalu mendoakan anaknya supaya dia menjadikan anak soleh, supaya menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang beriman. Ya kemimana ki? Ya, maka bacalah doa. Baca lalai pak dongangi, ya, atau mutan ni anak ta misalnya apa tagi jaji, jadi bacangi bapak bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinin nasi sallallahu alaihi hadir yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Guru Tah, Ketua MUI Kabupaten Sudan dan Rapan. Kemudian kita hormati Guru Tah, Ketua MUI Kecamatan Pancarijang beserta dengan pengurus yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya terus terang bapak-bapak sekalian tidak nyaman rasanya berbicara di sini karena Guru Tah ada di sini ya. Jadi bagaimana ya? Jadi ceramah yang paling berat seorang murid itu adalah ketika berceramah di depan gurunya atau ke guru nekro. Ya, pada saat dikemecongan. Tapi inilah adalah amanah ya. Saya sebenarnya 2 kali sudah diminta, baru sempat pada kali ini bapak-bapak sekalian. Sinin nasi sallallahu alaihi hadir, bersyukur dan digang kalau di sisi raja kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan ini dan karena pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarak ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinin nasi sallallahu alaihi hadir pada malam ini. Saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Lam yatakallam fil mahdi illa salasan." Nasa Nabi tadi gaga anak lolo tu baru-baru jadi nasa Nabi macam lima bicara kecuali telu nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketelu anak-anak nasa Nabi baru-baru jadi, sidalona jadi, ya mololo mopi, dia masih bayi, belum waktunya bisa berbicara, tapi macam lima bicara saling. Siapa kata Rasulullah SAW itu? Yang pertama adalah Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Di Nabi Isa badan nikmopi baru jadi saja macam lima bicara. Kita sering mendengarkan kisahnya Maryam. Betul Nabi tampu Maryam. Nadi gagal akhirnya bapak-bapak sekalian. Masiri Maryam akhirnya nasalai kampungnya. Akhirnya dia melahirkan di balik kampung. Pas jadi Nabi Isa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke kampungnya. Dan Maryam maka dia agak nak pak kampungnya jak banda metik. Jilo bawa ni anakmu pebali. Akhirnya Maryam kembali ke kampungnya setelah melahirkan temu Nabi kongki hadir. Ikapung kopah kampungnya sisele pak kampungnya podangi ada majak. Karena podangi maka dia makun reca-repah. Tamu-tamu tu biasa tu kanjak, ambok mindok tu kanjak mana kemapi kok cerepa kok. Pokoknya sembarang yang podangi bapak-bapak sekalian. Maryam
Dia nak bicara. Dia hanya selalu menunjuk anaknya. Ya. Angka dari tempat kampung itu kau cara anak suruh mak bicara na baru-baru jadi. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa alaihissalam Allah izinkan berbicara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apa mati Nabi Isa alaihissalam itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis-shalah. Nabi Isa alaihissalam ini Abdullah ya tanaka Allah Subhanahu Wa Taala wa ja'alani nabiyya nakaka Allah Taala menjadi nabi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu pancaji ka Allah Taala terima barakah ka kindro ka mundur awsani bis-shalah dan Allah perintahkan saya untuk salat beribadah. Kasih mana pak kampungnya sekalian, bayi yang baru-baru lahir tiba-tiba bisa berbicara. Jadi sekalian saya ingin sampaikan beberapa hikmah ya. Yang pertama sekalian bahwa kata para ulama, orang saleh itu selalu dibela dan dilindungi dan ditolong oleh Allah. Ya makasih ibadatah, makasih pakasiyatah, makasih tepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terkadang apa kokoin kita bicara, dia nama kuah bapak-bapak yang sekalian, Anda tidak perlu takut sebenarnya. Walaupun Anda tidak membela, suatu saat Allah akan membela kita. Itu pasti, karena itu kata Allah dalam Al-Quran. Ya, innal ladzina yudafi'una 'anil ladzina amanu. Ya, asapun Allah Taala, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah itu selalu membela orang-orang beriman. Wallahu waliyul ladzina amanu. Allah menolong orang-orang beriman. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah memberikan pertolongan dan melindungi orang-orang saleh. Jadi salah itu. Jadi orang-orang saleh, orang-orang beriman itu selalu dijaga dan dilindungi dan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kung katokan ya ipitanna. Ya kung katokan ya orang saleh pakokong bicara dan ya nade nama kuah. Walaupun dia tidak membela dirinya, Allah yang akan membelanya bapak-bapak. Itulah Maryam. Maryam to pacing wanita soleha ahli ibadah. Kerjanya hanya beribadah dan kepada Allah dan membersihkan masjid tempat ibadah. Dibela oleh Allah ketika difitnah dia adalah seorang wanita pelacur, berzina dan sebagainya. Allah membelanya. Ini pelajaran yang sangat berharga. Allah itu selalu membela orang-orang beriman. Ya. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa Maryam dan Nabi Isa alaihissalam dia adalah dua orang yang nasa Nabi Muhammad SAW tidak pernah diganggu oleh syaitan itu. Yaitu ya. Karena Nabi Muhammad SAW man min mauludin illa nahsahu syaitan hatta yastahilla salihan min nahsihi illa Isa bin Maryam wa ummah. Nasa Nabi Muhammad SAW degaga anak-anak baru jadi nasa Nabi kecuali neganggu mana setan itu do benerin aku setannya gangkan teri waktu na baru jadi nasa Nabi illa Isa bin Maryam kecuali dua bawa nasa Nabi tadi ini ganggu setan. Ini kan nasa Nabi Isa bin Maryam wa ummah. Nabi Isa bawa si bawa indok dan nasa Nabi dinulek ganggu setan. Ya magai rahasianya ternyata waktu najaji Maryam ada doa yang dibaca oleh ibunya dan doa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Makanya para ulama mengatakan ini makun raya ya kumimana ki ya maka baca doa ini. Baca lalai padongannya ya atau mutan ya anak misalnya apa tagi jaji jadi bacangi bapak-bapak sekalian. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah saya lindungi anak saya ini darimu ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Iruna baca indokna Maryam, mutuna jaji Maryam bapak-bapak sekalian, itulah rahasianya nasa nabita denule ganggu setange Maryam si bawa Nabi sallallahu si bawa indokna. Maka itu sangat dianjurkan teman Nabi kongki hadir. Yo katanya apa le bini itu makun raya baca mui diambukna. Ya aliruna nae bacaan mutuna baru jaji bapak-bapak sekalian iberungangi. Karena penting memang untuk selalu melindungi anak itu. Ini kita tuh Pak, ya, Bapak Guru, Bapak mulai abu anak sampai jaji anak
sampai ketika dia kecil selalu dilindungi oleh Rasulullah SAW. Yang itu kematangangi macule-cule Hasan dan Husain, biasa tapanala na patudangi poko anu nariway na panabacangi padoangan uizuhu bi kalimatillahi tammah, ya, uizuhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Yang biasa Pak Japin na nawita kuna japi apo na bapak-bapak sekalian, ya supaya dia naganggu setan, dia naganggu olok-olok, dan yang terpenting dia nakenai sihir ain, ya. Kita tahu bahwa penyakit yang paling bahaya itu adalah sihir ain. Ya, kong kata biasa mita si dia agak makanja disertai dengan rasa cemburu dan iri hati, itu biasa bermasalah, ya. Biasa kita nasupa tahu dan sebagainya. Itu biasa pemita ki agak makanja bapak-bapak sekalian, usahakan selalu mendahulukan dengan kata-kata Masya Allah. Jadi agak girita kumakanja iya kadaki jola Masya Allah kanja pagah. Ayo tak makadaw we kanja pagah, we lupo pagah, we putih pagah, we cumo pagah. Itu bahaya. Itu biasa malas agak bapak-bapak sekalian. Itulah makanya Allah ajarkan itu dalam Al-Quran kan di surah Al-Kahfi itu. Ya, ya kalau kita darata, kalau kita galuta, tite darata, tite asita makanja-kanja dan sebagainya, dibaca agak Masya Allah, la quwata illa billah. Itu yang Allah ajarkan di surah Al-Kahfi. Ayo tu makada we lupo pagah, we kanja pagah seku. Biasa tak pemalasa itu sihir ain namanya, ya. Jadi termasuk Rasulullah selalu melindungi cucunya, ya. Yang kedua sekalian tu Nabi kongki hadir, ya, bayi yang berbicara nasa Nabi Muhammad SAW waktu kecil adalah bayi di zaman Juraij, ya. Sering kita dengarkan kisahnya Juraij bapak-bapak sekalian. Maka dia Juraij adalah seorang pemuda yang ahli ibadah, hampir seluruh waktunya beribadah kepada Allah. Ada pada sisa gago tuna lu tuda macarita-carita si bawa tahu. Hampir seluruh waktunya salat. Sampai suatu ketika nasa nabita, ya Juraij ang kayindo na lo cile-cilengi, nagurewi anak-anak Juraij, ya Juraij, ya waktu matangay masampaja Juraij. Maka dia Juraij sila langantina ya Rabbi ummi wassalati ipun sampajaku ga indok ku ga. Nalabiro yung patar sampajanna na ibali pangubin indok na. Made ila pong indok na sa libit. Besoknya lagi datang yang kedua kali. Nagurey si anak na Juraij, ya Juraij, Juraij, kaya kuna matangas si masampajan na sa libit ta. Maka da sila langantina ya Rabbi ummi wassalati ipun indok ku ga sampajak ku ga. Nalabiro si patar sampajanna. Made sila pengindok hari ketiga datang lagi. Gora sila pengindok matangas si masampaja. Nalabira si pataru masampajana. Hari keempat, 4 hari berturut-turut nasalita. Hari keempat datang lagi nagoresi, ya Juraij. Maka dasi Juraij ya Rabbi ummi wassalat. Ipung sampajak kuga, indok kuga. Nalabira yung pataru sampajana. Akhirnya setelah keempat kalinya ini, lalu la pengindok bolana na dena masua Juraij. Dena sedingi indok na Juraij. Mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa dan dia mengatakan Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mu'misa. Puang aja tacabu nyawa anakku Juraij sampai pura ini tatapan pala curre. Apa yang terjadi? Doa seorang ibu itu sangat mustajab. Ya. Akhirnya doa itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Di kampung itu ada seorang wanita yang sangat cantik. Tidak ada seorang laki-laki pun tidak terfitnah dengannya. Dan dia selalu membangga-banggakan dirinya kepada laki-laki. Dia senapodang orang ini maka deko kampungnya dega apa tahu tidak terfitnah dengan kecantikan saya. Maka dia pak kampungnya engkah. Maka dia rumah kun reniga maka dia Juraij. Eko mulai petundu Juraij matapat tongan. Maka dia rumah kun taruh ni Rita. Saya akan mendatangi Juraij. Ya gana kalah atau lainnya kau kalah. Akhirnya perempuan cantik ini mendatangi Juraij dan dia menawarkan dirinya untuk berzina. Mak ya bokori ke Juraij wasalian, dia yang kena jampai ke Juraij. Akhirnya perempuan ini masiri masuk oleh bulana Juraij dan dia berzina nasa nabita dengan pengembala kambing. Kemudian setelah itu dia hamil, kemudian setelah itu dia melahirkan. Pas jadi nasa nabita la penganana, engka mana pak kampung lo tanai makun repala curre, makeni gambo ne la penganana maka dia rumah kunreye Juraij ambokna. Pasti di mana kapak kampung lo solain tempat ibadah na Juraij,
na pernah si bampai Juraij sampai luka bapak-bapak yang sekalian. Maka dari Juraij aga masalah na tu musolangi tempat ibadahku aga masalah na umpat diki kadega salahku. Nak pak kampung mapi tampu ko jaji wi anakmu. Maka dari Juraij demi Allah saya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Maka dari Juraij bawang ngairu anak ero. Bawang ngairu anak elo mai. Akhirnya dibawalah anak itu bapak-bapak sekalian ke Juraij. Kemudian setelah anak itu datang ke Juraij, mas sempajang idon rekan Juraij, kemudian dia memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Burana mas sempajang na tanra iposina iro lapong anak na sanabita. Na tanay makadaya gulam man abuka. Lapong anana niga ambomu, pawi ambomu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayi yang baru lahir bapak-bapak sekalian, baru waktunya berbicara, Allah izinkan berbicara. Maka dia lapung anana ra'il ghanam, pambok ya pak kampi bembe ni. Hanya masih imana pak kampungnya bapak-bapak sekalian. Meminta maaf kepada Juraij. Maka Juraij dan pengitas salaki, kami akan membangunkan tempat ibadahmu terbuat dari emas. Maka dia Juraij ayana, aki burabawa nak tempat ibadah seperti dulu kalanya. Ya. Selain saya ingin sampaikan juga bahwasanya pelajaran yang sangat berharga bahwa ikut seruntu ibadah sunnah si bawa ibadah perluin, maka dahulukanlah ibadah fardu bapak-bapak sekalian. Ya kumatangangi kama tahu nama sempaja sunnah mupi, papisoni sempaja sunnah ta. Kecuali kemelo dilatu sempajata. Ya kau napi sirakan misalnya atau rakaat kedua dinapaki baca pati anak kama di tahu maka salat sunnah itu harus dihentikan. Karena bitta idza qimatus shalah wala salata illa al-mafruḍah. Ya ko kama ni tena sanabi tadi nagaga sampaja sunnah wa dimujama kecuali sampaja perlu na sanabi Muhammad SAW. Jadi seruntui sunnah si bawajie maka sunnah kala bapak-bapak sekalian. Maka turu kematangangi membaca doa iftitah. Matangangi baca doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tapama bismillah imangi maka doa iftitah harus dihentikan bapak-bapak sekalian. Tidak boleh diteruskan karena mendengarkan bacaan iman itu hukumnya wajib dan iftitah itu hanyalah sunnah bapak-bapak sekalian. Ya. Jadi itu misalnya. Pelajaran yang kedua dari Juraij ini saya ingin sampaikan Pak. Bahwasanya penting sekali seorang orang tua itu ya mendoakan anaknya. Jadi tomato itu melebih kongki hadir. Doa itu sangat mustajabah. Terutama indoe. Doa tepat dongat tentu sangat mustajabah bapak-bapak dan ibu sekalian. Akan Nabi Muhammad SAW, salah sudah awatin la turad, talutu pak doangan nas, talutu nasa Nabi tatokum milodongi, dengan kena tolai pungala taala pak doangan na. Salah sidin nani gana nasa Nabi da'watul walid liwaladihi, pak doangan na tomatoi nasa Nabi okoi jawijanna, maka itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai tomatoi melebih kongki hadir, aja lalu kasih nadi tilo doangnya nak tah. Dan yang terpenting juga bapak-bapak sekalian terutama di Indoe. Kamu maga cerita ku anak tah, aja tu kesita podang ada maja anak tah. Apa jangan sampai langsung diaminkan oleh malaikat, langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu padongan na tomatoi Pak Bu? Amun nila doang anak nama cilaka na terima tu Allah taala untuk taranna bapak-bapak sekalian. Seperti ibunya Juraij ini Pak. Nila doang anak nama kadai pun aja tacabu nyawana kau deni te itapana. Kalau cure langsung Allah kabulkan itu sekalian. Makanya aja lalu kasih pemacaiki aja na sambara tapodangnya anak atau bapak-bapak sekalian. Ya, saya terus terang sangat terinspirasi sekali dengan kisahnya Sudaisi itu kan biasa mungkin kena baca kita di artikel itu Pak. Sudaisi itu dia mengatakan saya menjadi imam Masjidil Haram itu gara-gara doa ibu saya. Kali Juraij Sudaisi kan kasih diwatu iro indoku angketamuna amboku. Ya. Kemudian iro indoku mapasa dewe palai. Pas jaju palana luka malah kasih. Utorangnya roh minumangnya roh. Woi cai pagama. Tapi waktu nama cai agak napodang Sudaisi. Akhirnya tanda pun manca di mana ku Masjidil Haram. Tanda pun manca di mana ku. Dia membesarkan suaranya, tapi makar batin nama bicara. Tanda pun manca di mana ku Masjidil Haram. Tanda pun manca di mana ku Masjidil Haram. Ya. Nah kadang Imam Sudaisi saya menjadi imam Masjidil Haram gara-gara doa itu. Alhamdulillah. Allah kabulkan itu, Allah ijabah itu. Jadi itu selain jadi ya kumencengki aja lalu tak kadang-kadang anak banta, anak asu, anak cilaka, itu Anda mendoakan itu langsung bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakanlah ya.
Jadi itu lebih kurang hadir ya. Saya sering sampaikan bahwa mari kita semuanya menitip anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang selalu sombong. Kebiasa tu mau tahu kedais, koya di anakku pasti mencaji, pasti jaji. Jangan bapak-bapak sekalian. Orang tua yang paling hebat itu di sambil dia selalu mendidik anaknya dengan baik, bahkan menyekolahkannya di sekolah agama. Dan yang terpenting bagi orang tua saleh itu adalah dia selalu menitip anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong bapak-bapak sekalian. Titip terus anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah di salat tengah malam. Doakan, sebut nama anak kita itu sekalian di tengah malam itu. Insyaallah doa kita itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Aja temengi milodong anak tu Pak. Yang biasa tu mau tu akala ipaja ka stasiun milodong. Yang pede betami tanakku. Jangan Pak. Anda itu berburu sangka kepada Allah. Belum waktunya Allah ijabah itu Pak. Engkau tahu Pak, nanti dijabah doanya oleh Allah setelah dia meninggal dunia bahkan. Jadi jangan kita mengingi. Ya kau depan ijabah pengalat Allah pada orang taye mungkin 2-3 tahun yang akan datang atau 5 tahun 10 tahun yang akan datang atau dijadi ia pernah terima pengalatan tapi taye rasulnya pada orang setelah kita meninggal dunia bahwasanya. Kan Ustaz Arifin Ilham itu selalu pernah bercerita mengatakan engkau nasan kasih di Pandai Talopo. Ya. Kasih di Pandai Talopo dia memiliki anak laki-laki luar biasa betanya. Pokoknya maka kalau mapi kau salah sampai-sampai kasih Ustaz kalau mapi dato merusi podang ko jamaah maka Ustaz anak tamu jolo ayo enta cara maleng ketua anak talo salah dia sering merusi kasih podang maka ko jamaah agak na po Ustaz maka dari Ustaz insyaallah mencari pandri tamu tu mat. Kenapa dia mengatakan itu Pak? Kenapa dia mengatakan jawaban itu? Karena dia yakin dengan doanya. Niscaya maka dia banyak melakukan kesalahan. Niscaya maka dia banyak bermaksiat. Tapi dia juga selalu titip anaknya kepada Allah di tengah malam. Dia selalu bangun salat tengah malam menyebut namanya anaknya, menitip anaknya kepada Allah. Makanya dan dia selalu yakin dan berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa suatu saat doa saya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi Pak? Matilah Pandrita, mati Ustaznya. Dia pernah berubah. Mati meni setelah meninggal dunia. Setelah itu barulah hidayah itu masuk kepada anaknya. Barulah anak ini mulai tobat kepada Allah dan mulai memperdalam agama dan akhirnya anak ini betul-betul menjadi seorang ulama besar bapak-bapak sekalian. Itulah makanya kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Ini teman-teman aku aja kita mengingi. Ya, makanya diantara doa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran diantara sifat-sifat hambanya yang dicintainya oleh Allah. Siapa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu diantara doa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai Allah menyebutkan bahwa ciri-ciri hamba-hamba saya, ciri-ciri hamba saya kata Allah, ibadur rahman adalah mereka yang selalu mendoakan anaknya supaya dijadikan anak soleh, supaya menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata dan menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Titi wahai teman lebih kong hadir. Jangan sombong, jangan selalu mengandalkan kehebatan kita. Apalagi saat sekarang ini Pak, fitnah sangat luar biasa. Anak sekarang ini, mito kayak mite Pak. Mereka lebih banyak bersahabat dengan HP. Ya. Kalau kita tidak menitip mereka kepada Allah, kita tidak tahu bagaimana nanti ke depannya Bapak-bapak sekalian. Ya. Jadi orang tua itu harus selalu berbaik sangka kepada Allah dan selalu menitip anaknya kepada Allah. Karena di antara orang yang berdoa yang tidak pernah ditolak doanya oleh Allah nasanibita da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada anak-anaknya. Makanya wahai Bapak Ibu sekalian, terutama yang berbicara ini, kita semua yang memiliki anak tolong titiplah terus anak itu kepada Allah. Sebutkan nama-namanya. Tapi yasanna kemilodongi Bapak-bapak sekalian. Ngereng kisah na guru tasanu si baco. Dia punya kabaisanna nak guru tasanu si baco. Angkai baisak kuya lebih 10 anak-anak jadi mana? Ya kodena doktoro jabatanna titelna master. Kemudian semuanya sukses. Ya kade guru tasanusi biasa, sanusi baco biasa utanai. Ya robaisak kurang maka dia agama naje tapaki-paki na di jadi mana anak ta. Maka dia robaisanna guru ta. Iya deu matinro kecuali puramana pi wilodong manang anak ku rotasi disit di utap pumana ngasanna. Deu tinro kade no puramana wilodong. Alhamdulillah. Doanya dijawab oleh Allah, semua anaknya sukses. Digagam porang bapak-bapak misalnya.
Ya terakhir sekalian, bayi yang bisa berbicara nasa Nabi Muhammad SAW. Badani mo pina macam bicara, naka Nabi tang kasih di makunray, mapasusi ko tanga na lalangin nasa Nabi matangangi mapasusu, tiba-tiba ang karane, makakanja pakaian na, menggunakan kendaraan yang sangat mewah, bindilah mungkin biasa riolo tapi liwa kanja na, memakai pakaian sangat, yang makanja pakaian na yoro takarone, lalu yolone ro makunray, matangangi na pasusu anak na nasa Nabi tapamilodala po makunray, maka Allahumma ja'al waladi mislahu, pung ya ko malumpuy kasi mato anakku, pancaji kasi ro tawir, pancaji kasi padapari ro tawir, makai kanja pakaian, makai kanja kendaraan na po. Naka Nabi matangangir susul akong anak, tapanapapiso susue, tapamak bicara dengan izin Allah pada panawat di mak bicara, maka Allahumma la taj'alni mislahu, pung ajang pancaji ka padapari ro orang ni po, tasilang la pong indo. Tiba-tiba nasa Nabi dahil metapurana makorang kasi makunre na silalungi pa kampongnya. Yakun akadeni makunre carepa, yakadeni makunre palalcu, pokoknya sembara yang podang iwa pa apa yang salian. Ya sirimpeki ko tahu, lalu ko ulo nang iro makunre mapasusue. Kemudian dia mengangkat lagi tangannya yang kedua kalinya dan dia berdoa, ya Allah, Allahumma la taj'al waladi mislaha. Pengaja kesimpan caji anakku pada pada rumah makunre, yakadeni makunre carepa dan sebagainya. Tiba-tiba nasa Nabi pajam susi rola penganana. Tapamati makan puang Allahumma jalni mislaha, pung pancaji kak kasih pada pada rumah kunraya. Tasilang lapong indo. Na tenisisang yan na. Apa nang macam bicara makarena. Waktu na lalu nangir to makai kanja pakaian na. Manang milodang nga bari pada pada kumatu kumaloppo ko. Magatosin makada aja lalu tapancaji kak pada pada rupun. Pas lalu rumah kunraya, ya kadeni makunre carepa, ya kadeni makunre palacur dan sebagainya. Milodanga baraja na pancaji ko pada pada yoro, mangatusin ka makada ko pancaji ka pada pada yoro. Dengan izin Allah nasa Nabi bayi itu matakan ya Allah, Indo. Yoro nangi pertama itu adalah orang kaya, tapi dia adalah orang kaya yang sombong, ya, sombong. Kemudian itu situ makun rey itu nang Indo, ya kada-kada palacur, ya kada makun rey carepa, makun rey salah, dia itu hanya dipitnah oleh orang, ya. Kali salah ini pelajaran berharga bahwa orang kaya, menjadi orang kaya itu adalah orang yang sangat mulia, Pak. Nah, Rasulullah menyebutkan orang yang paling mulia menginjakkan kaki di dunia ini adalah orang yang kaya. Maka Nabi ta'inna dunya li arba'ati nafar. Ya pakonrana ilinoi nasa Nabi ta'ye. Apa tu pakonrana nasa Nabi ta'? Yang pertama nasa Nabi ta' rajulun atahu Allahu ilman wa malan. Ya munri ilinoi nasa Nabi ta' yang pertama. Angkarani tausogi. Natupuri pa diseng agama nasa Nabi ta'. Kangkana rajin bersedekah, membangun masjid, membangun sekolah agama dan sebagainya. Dialah orang kaya, dialah orang yang paling mulia di dunia. Ya. Makanya misalnya menjadi kaya itu ya luar biasa kalau kita menjadi orang kaya yang rajin bersedekah. Makanya Rasulullah mengatakan degaga perlu dicemburi nasa Nabi kecuali dua kak. Akan Nabi la hasada, degaga disiriati nasa Nabi, degaga dicemburi nasa Nabi kecuali dua minasa Nabi. Ini kan nasa Nabi pertama ya kong ka tahu mapa disang agama, nah napagurangi pa disang agama na, kemudian dia mengamalkan ilmunya itu. Yang kedua nasa Nabi orang kaya yang rajin bersedekah. Tidak apa-apa kita cemburu, Pak. Bukan cemburu untuk menjatuhkan dia, tidak. Kita cemburu ingin seperti dia, Bapak-bapak sekalian, itu lebih hadir. Sekalian inilah mungkin ya 3 bayi yang bisa berbicara. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaat yang bisa kita dapat dari kisah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.